Historika, podcast yang membahas sejarah. Hari ini kita bakal bahas alasan kenapa Jepang bisa masuk ke Indonesia. Halo semuanya, di sini saya akan membahas kondisi Jepang sebelum Perang Dunia Kedua. Saya, Rayhana Dewi, bakal jelasin kenapa Jepang butuh sumber daya alam sampai akhirnya tertarik ke Indonesia. Dan Fahri bakal bahas tentang restorasi Meiji yang bikin Jepang berkembang jadi negara imperialis. Jadi saat itu Jepang tuh agresif banget. Jepang berkembang sangat cepat dalam bidang industri dan militernya. Mereka ingin menjadi negara-negara kuat seperti negara barat. Ambisius ya? Iya, tapi masalahnya Jepang punya wilayah yang sangat sempit dan sumber daya alamnya terbatas. Jadi, ibaratnya pengen buka usaha besar, tapi modalnya kurang. Kurang lebih seperti itu. Relate banget sama dompet anak sekolah akhir bulan. Karena kekurangannya sumber daya, Jepang mulai mencari lain bisa membantu memenuhi kebutuhan industrinya. Berarti, mereka mulai melirik negara lain. Betul, apalagi kebutuhan militer Jepang waktu itu terus meningkat. Wah, kalau dipikir-pikir Jepang serius banget membangun negaranya ya. Iya, beda gak sih sama kita warga plus 62 yang serius cuma pas wifi rumah mati, apalagi kalau lagi main game tuh. Kenapa Indonesia jadi target Jepang? Karena Indonesia kaya akan sumber daya alam seperti minyak bumi, batu bara, karet, dan timah. Oh, mungkin karena Indonesia itu jadi mangsa empuk negara barat ya? Yap, betul. Jepang melihat Indonesia sebagai negara yang menguntungkan. Jadi alasan utamanya bukan cuma ingin memperluas wilayah nih. Bukan dong, Jepang juga membutuhkan sumber daya alam untuk mendukung industri dan perlengkapan perang. Bukan hanya untuk memperluaskan wilayah. Berarti Indonesia tuh kayak paket lengkap buat Jepang ya? Well. Minyak ada, hasil alam pun ada. Rakyat ramah juga. Makanya Jepang melakukan ekspansi ke berbagai wilayah Asia, termasuk Indonesia. Kadang sedih juga ya, Indonesia dari dulu terkenal kaya. Iya, tapi anak kos tetap makan mie akhir bulan. Oke, kita masuk ke pembahasan terakhir. Apa sih restorasi Meiji itu? Restorasi Meiji adalah perubahan besar di Jepang yang dimulai pada tahun 1868. Jepang mulai memodernisasi negaranya dengan meniru sistem barat. Contohnya kayak apa tuh? Mulai dari pendidikan, industri, teknologi, sampai ke militer. Berarti perkembangannya cepat banget ya? Iya, karena perkembangan Jepang itu sangat kuat. Dan akhirnya mulai ingin menguasai negara lain. Betul, dari situ muncul sifat imperialisme Jepang. Imperialisme itu sederhana kayak memperluas kekuasaan demi kepentingan negara sendiri kan? Sayang deh kalau pinter gini. Jepang benar-benar fokus membangun negaranya ya. Kalau sekarang kadang yang berkembang malah duit yang masuk ke kantong. Ups. Hei, mulut siapa tuh? Udah ikutan deh. Ternyata sejarah itu dibahas jadi santai, lebih gampang dipahami ya. Betul banget. Jadi semoga setelah ini pelajaran sejarah nggak dianggap cuma kumpulan tahun dan hafalan. Karena soalnya banyak cerita menarik di baliknya. Ya nggak kerasa pembahasan kita udah sampai akhir nih. Dan dari tadi juga kita tahu maksudnya Jepang ke Indonesia ternyata dipengaruhi oleh banyak faktor. Mulai dari kondisi Jepang sebelum Perang Dunia Kedua, kebutuhan sumber daya alam, sampai pengaruh restorasi Meiji dan yang membuat Jepang berkembang menjadi negara imperialis. Saya di sini sebagai host pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Ruang Historika berikutnya. Bye bye.